Menandai 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menghentikan impor beras, jagung, gula, dan garam di tahun 2025 ini. Perintah penghentian impor ini sudah disampaikan Presiden kepada Kementerian Pertanian. Ketergantungan Indonesia terhadap impor dianggap Presiden rentan dengan situasi politik global saat ini. Lumbung pangan atau food estate menjadi salah satu visi besar pemerintahan saat ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain melakukan penyesuaian anggaran di Kementerian Pertanian, demi memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam negeri. Presiden pun optimis jika Indonesia mampu untuk swasembada pangan di akhir tahun 2025 atau paling lambat awal 2026. Jika keran impor ditutup pada 2025 ini, bagaimana memenuhi kekurangan kebutuhan domestik sembari menanti swasembada tercapai? Sementara di bulan Februari hingga Maret, masyarakat akan menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Lalu, sejauh apa progres pemerintah untuk memastikan swasembada pangan tercapai paling lambat 1 tahun ke depan atau awal 2026? Ya, swasembada dipatok impor karena kepentok. Apakah demikian pemirsa? Karena menandai 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, ini Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk menghentikan impor beras, jagung, gula, dan juga garam di tahun 2025 ini. Nah, dengan dihentikannya impor atau keran impor tersebut, bagaimana kemudian bisa mencukupi kebutuhan domestik sembari menunggu swasembada pangan ini tercapai? Kita akan membahasnya malam hari ini tentunya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Sam Herodian, staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian. Pak Sam, apa kabar? Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir. Dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Didin S. Damanhuri, pakar ekonomi kita. Prof. Didin, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Ya, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Pak Abdul Karis Almasyari, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak semua narasumber, Prof. Didin juga. Baik, Pak Sam, kita ingin tahu dulu mengenai komitmen Presiden Prabowo ini menghentikan impor di sejumlah komoditi. Reportnya atau laporannya terbaru ini seperti apa? Sudah berlangsungkah? Sampai di titik mana? Begitu Pak Sam? Iya, terima kasih Mbak Ken. Jadi sebenarnya kan tentu Pak Prabowo bersama pembantu-pembantunya Presiden, khususnya Menteri Pertanian, sebenarnya kami sudah menghitung semua. Ya. Karena hitungannya kelihatannya sangat optimis, sehingga Pak Presiden, kalau kita ingat kan tadinya 4 tahun swasembada itu. Kemudian waktu di Amerika Selatan, waktu G20, beliau menyampaikan jadi 3 tahun. Nah, kemudian pulang dari sana jadi 1 tahun. Tetapi tentu ini kan sudah sangat optimis, dan itu memang di lapangan kami sudah siapkan. Kalau dari laporan sementara dari BPS sampai bulan April, kita sudah lebih dibandingkan tahun yang lalu sekitar 37%. Jadi insya Allah aman lah. Dan masih terpusat pada sejumlah komoditi yang disebutkan tadi Kak, Pak? Beras, jagung, gula, garam, atau ada tambahan lagi justru? Iya, tentu sementara itu dulu yang sedangkan hal-hal lain kan seperti bawang sudah kita aman ya, cabai insya Allah aman ya. Jadi memang jangan lupa ini kan masalah staple food ya, makanan pokok, jadi harus kita perhatikan dulu. Betul. Kalau jagung kenapa? Karena itu juga nanti imbasnya ke peternakan, jadi itu juga harus kita perhatikan. Tapi sebenarnya kalau garam di luar Kementerian Pertanian nih, ya. Oke, itu yang menjadi concern dari Presiden Prabowo. Tapi begini Pak Sam, yang kemudian menjadi pertanyaan atau mungkin juga sedikit kekhawatiran dari masyarakat. Ini kan juga memasuki musim-musim yang biasanya bahan pangan ini permintaannya tinggi. Imlek sebentar lagi, kemudian nanti memasuki bulan puasa dan juga Lebaran. Seperti apa Pak Sam? Jadi sebenarnya ini kita harus bersyukur ya, pemerintahan sekarang ini ada keberlanjutan dari sebelumnya. Jadi kan menterinya sama, kebetulan juga Pak Amran. Itu sebenarnya udah kami siapkan dari tahun yang lalu, pada saat sulit-sulitnya, pada musim ada El Nino dan seterusnya, sudah kami siapkan dengan program yang luar biasa masif, dengan pompanisasi dan seterusnya. Jadi insya Allah di awal tahun ini kita cukup aman lah. Terus sampai Lebaran nanti, persediaan juga stok untuk bahan pangan utama cukup aman. Jadi sudah dipastikan aman ya sampai aman. Nanti Lebaran. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Baik, bagaimana kemudian DPR juga melihat mengenai kebijakan swasembada ini, Pak Abdul, sejauh ini? Tadi laporannya sudah disampaikan oleh Pak Sam, apa-apa saja yang sudah berjalan?
Ya, terakhir kami rapat dengan Menteri Pertanian. Pak Menteri Pertanian optimis, kami juga optimis. Jadi saya kira ini ada keseriusan yang amat sangat dari pemerintahan Pak Prabowo ini dengan Pak Menteri Pertaniannya. Walaupun data per hari ini saya belum punya ya, karena memang bergerak terus. Kita paling punya data di 2024. Tapi melihat beberapa komoditi tadi yang disebutkan itu, saya kira kita mungkin Pak salah satunya yang paling langsung berhubungan dengan pangan adalah beras. Ya. Untuk sampai stop impor beras, saya kira dalam 1 tahun ke depan ini sangat mungkin sekali, karena tingkat sepanjang daya dukung langit juga baik, tidak banyak banjir, tidak banyak bencana alam dan seterusnya. Sepanjang kondisi normal-normal saja, kami di Komisi 4 itu optimis bahwa capaian produksi beras juga akan bisa untuk mencukupi kebutuhan nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan melihat perkembangan terakhir. Oke, Pak, optimis pasti mewujudkan cita-cita apa yang menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto, dan ada optimisme di situ semuanya bisa berjalan dengan baik ketika kondisi normal. Tapi kalau kita lihat cuaca saja ini sudah tidak pasti nih Pak Abdul. Lalu inikah juga sempat dipertanyakan oleh DPR mengenai bagaimana mitigasi atau upaya-upaya yang akan dilakukan ketika faktor-faktor lain ini juga bisa mempengaruhi? Ya, seperti tadi kita sampaikan bahwa kalau faktor alam kan itu di luar kendali kita ya, misalnya cuaca dan lain sebagainya itu. Namun ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan, tentunya misalnya bagaimana produktivitas beras bisa kita tingkatkan, teknologi pertaniannya juga harus kita upgrade terus. Nah, kalau sudah faktor cuaca, faktor alam ya ini memang harus kita kan nggak bisa mengendalikan awan juga. Ini saya sulit jawabnya. Kita mungkin harus banyak berdoa untuk yang ini barangkali. Oke, tapi yang pasti kan harus dipikirkan juga skemanya ketika hal itu terjadi. Prof, bagaimana melihat kebijakan swasembada ini? Cukup optimis bisa berjalan dengan baik, paling tidak di tahun 2025 ini? Karena banyak season-season tertentu yang juga butuh perhatian, Prof. Iya, kalau secara teknokratis ya, data-data menunjukkan memang cukup optimis ya, karena juga ada penumpukan stok seperti beras, kemudian jagung, gula. Yang agak khusus itu problem garam sebenarnya, terutama garam industri ya. Di samping juga gula. Jadi faktor yang non teknokratis itu juga perlu diperhitungkan. Itu ada dua, tadi soal faktor alam, misalnya hama ataupun bencana ya. Tapi ada di pangan ini kan problem non teknis, non teknokratis itu apa yang disebut dengan spekulasi, ada kartelisasi. Kita tahu misalnya gula kan ada problem sebelum ini sampai ada korbannya kan. Kemudian garam, saya punya bimbingan mahasiswa S3. Kalau garam konsumsi relatif bisa bisa dikendalikan, karena memang kita punya relatif petani garam kita masih bisa di treatment lah untuk punya kesiapan supply. Tapi kalau garam konsumsi ini ada faktor non teknis non teknokratis tadi, yaitu dikuasainya tanda petik karena impornya besar ya. Untuk garam industri. Nah, sampai sekarang itu pemerintah belum berhasil melakukan satu treatment terhadap faktor non teknis yang kartelisasi, mafia dan sebagainya. Sehingga ini percayalah kalau Presiden Prabowo mungkin kalau sudah ada masalah muncul itu akan keluar tindakan tegasnya ya. Nah, tapi jangan lupa di semua pangan ini faktor-faktor spekulasi maupun faktor kartel pangan, bahasa lebih kasarnya mafia pangan, itu harus diselesaikan. Karena ini masalah yang menurut saya laten. Jadi impor itu, bahkan ini mafia impor ya,
itu kadang-kadang mereka memanipulasi tentang berapa sesungguhnya impor itu dibutuhkan. Itu kadang-kadang data itu dimanipulasi. Kemudian setelah mereka itu menang di penentuan bahwa sudah ada impor misalnya gula atau garam industri tadi, bahkan beras ya, itu kemudian yang membiayai impor itu terkadang misalnya Bulog besar sekali tuh minta minta disediakan pemerintah dananya. Itu yang menyediakan dana itu korporasi. Di situ terjadi tarik menarik ya kepentingan, dan korporasi yang ikut membiayai berapa impor itu kan nggak mungkin tidak punya motif keuntungan kan. Apalagi kalau sudah ada motif politik, misalnya di era pemilu gitu. Makanya kemarin tiba-tiba melonjak kan itu impor beras itu. Itu kita tahu kan itu ada bansos beras yang tiba-tiba juga melonjak. Kan gitu. Jadi ini saya kira kalau Presiden Prabowo ingin platform besarnya ya, yaitu ekonomi untuk rakyat, ini masalah pangan ini memang sangat strategis untuk mengendalikan faktor non teknokratis tadi. Oke, baik. Pak Sam, ini sangat strategis ya, tapi ada banyak faktor juga yang butuh perhatian. Tadi masalah spekulasi, kemudian mafia begitu ya, karena urusannya dengan impor, Pak Sam. Ini juga sudah dilakukan mitigasinya, perencanaannya seperti apa? Pasti Mbak. Jadi untuk masalah seperti ini, jadi kita untungnya sekarang ini kalau dulu keinginan swasembada dan seterusnya itu adalah keinginan menterinya dulu kan. Karena fokus utama pemerintah di hal yang lain. Tapi sekarang kan fokus ke pertanian pangan ini adalah fokusnya visinya Presiden. Jadi itu yang memudahkan kita. Nah sekarang ada Satgas Pangan, kita bekerja juga dengan TNI, Kejaksaan, polisi semua kita keroyok gitu. Jadi kalau ada saja orang yang main-main dengan itu, kita akan mudah mengidentifikasinya dan juga menyelesaikannya. Dan selama ini Pak Prof luar biasa. Jadi kalau dulu kita urusan air kita ribut dengan PU, sekarang kita bergandengan tangan satu tim. Bersinergi, Iya, jadi ini yang saya kira inilah saatnya memang pangan swasembada ini bisa terwujudkan dengan baik gitu. Karena kita bicara swasembada nampaknya prosesnya cukup perlu diperjuangkan dan memerlukan waktu ya Prof ya. Nanti kita ingin tahu juga bagaimana kesiapan pemerintah untuk menghadapi musim-musim yang butuh perhatian khusus Pak Sam. Kita akan membahasnya untuk Anda pemirsa, usai jeda kami kembali.